Jauh sebelum menguasai tanah di Palestina, orang Yahudi sangat dibenci. Sangat populer kebencian itu. Misalnya ketika zaman Adolf Hitler, di mana orang-orang Yahudi banyak dibunuh, seperti peristiwa Holocaust, sehingga mereka terpencar-pencar ke berbagai negara. Ada yang ke Yunani, Perancis, Inggris, Rusia, Eropa secara umum, dan seterusnya. Karena terpencar-pencar itulah, mereka ingin bersatu dan memiliki negara sendiri. Demikian cendekiawan Muslim Prof. Muhammad Quraish Shihab mengawali paparannya dalam membahas sejarah pendudukan orang-orang Yahudi ke Palestina dalam akun YouTube Bait Al-Quran. Pada Perang Dunia Pertama tahun 1914 sampai 1918, terjadi peperangan antara Inggris, Amerika, dan sekutunya melawan Kesultanan Utsmaniyah. Ketika itu, Menteri Luar Negeri Inggris, Arthur Balfour, berjanji bahwa pihaknya akan memberikan orang-orang Yahudi suatu negara, agar mereka membina negara ini, dan orang-orang Yahudi terpencar-pencar di mana-mana itu menyatu di sana. Diusulkanlah 3 tempat, ada yang berkata 4 tempat. Yang pertama Argentina, yang kedua Uganda, yang ketiga Palestina. Ada yang berkata juga Afrika Selatan. Orang-orang Yahudi memilih Palestina, lalu mereka mencari dalih keagamaan. Ditemukanlah di dalam Perjanjian Lama, bahwa Tuhan menjanjikan untuk orang Yahudi itu negeri leluhur mereka, yaitu Palestina, di mana di sana dulu pernah berkuasa Nabi Sulaiman dan Nabi Daud. Tetapi, kalau kita membaca Perjanjian Lama, maka kita menemukan janji Tuhan itu kepada Nabi Ibrahim, bahwa keturunanmu itu diberi janji negeri di Al-Ardhil Muqaddasah, negeri yang suci. Kalau memang janji dalam Perjanjian Lama tersebut ditujukan kepada Nabi Ibrahim dan anak cucunya, otomatis orang Arab juga punya hak di Palestina karena Nabi Ibrahim juga moyangnya orang Arab melalui anaknya Nabi Ismail. Akan tetapi, orang-orang Yahudi tidak mau mengakui orang Arab sebagai anak keturunan Nabi Ibrahim. Ini terjadi karena Nabi Ibrahim menikah dengan hamba sahaya, yaitu pembantu istrinya. Anak keturunan itu, menurut orang-orang Yahudi, bukan ditentukan oleh bapak, tetapi oleh ibu. Ibunya budak, berarti Nabi Ismail bukan anak Nabi Ibrahim. Itulah alasan orang-orang Yahudi. Tapi kalau menurut Muslim, Nabi Ismail itu tetap anak Nabi Ibrahim meskipun lahir dari ibu yang awalnya seorang hamba sahaya. Dalam Perang Dunia Pertama, Inggris dan sekutu menang melawan Kesultanan Utsmaniyah. Hal itu memunculkan ambisi negeri-negeri Islam dan Arab. Yordania punya ambisi tanah yang luas. Mesir punya ambisi memimpin negeri-negeri Islam. Tetapi, dalam janji Inggris tersebut memberi pesan bahwa mereka, orang-orang Yahudi, harus hidup berdampingan dengan orang Arab. Tetapi kemudian kacau, karena Inggris keluar meninggalkan Palestina, dan membiarkan keduanya, yaitu orang Yahudi dan orang Arab, berkelahi hingga perang. Orang-orang Arab pun kalah dalam perang dan diusir dari Palestina pada tahun 1948. Padahal, menurut Prof. Quraish Shihab ketika itu mayoritas penduduk Palestina adalah orang Arab, di mana orang Yahudi baru sekitar 5% dari penduduknya. Ketika itu belum ada Israel. Adapun sekarang penduduk Israel sekitar 10 juta, tetapi kuat karena mereka dibantu Amerika dan Inggris. Ketika tahun 1973 terjadi Perang Oktober, Perang Ramadan di Mesir, pertahanan Israel sudah hancur. Lalu pimpinan Angkatan Darat Mesir bilang, "Ini kesempatan, kita serbu, kita kuasai Yerusalem." Namun, Anwar Sadat Presiden Mesir tidak mau, karena tidak sanggup menghadapi Amerika Serikat yang menyokong Israel waktu itu. Jadi kekuatan Israel itu karena ada yang menjadikan mereka kuat, bukan Israelnya, bukan Yahudinya, yang 10 juta orang itu. Tidak semua orang Yahudi jahat. Orang Yahudi sekarang, secara garis besar, terbagi atau bisa dibagi menjadi 2. Ada yang baik, ada yang buruk. Yang buruk itu namanya Zionis, itu yang berkuasa sekarang. Di Israel ada orang-orang Yahudi yang mengecam itu. Di Amerika ada protes-protes dari orang-orang Yahudi yang tidak setuju. Ini bertentangan dengan kemanusiaan, ini masa anak kecil dibunuh, masa rumah sakit dibom. Jadi dorongan kemanusiaan itu ada. Yang jahat itu Zionis, yang berkuasa sekarang di Israel itu Zionis. Perlu diketahui bahwa organisasi di Palestina itu banyak. Tahun 1964 ada organisasi yang terhimpun yang dinamai PLO, Organisasi Pembebasan Palestina.
PLO ini sudah bersedia untuk berdamai dan menyetujui keputusan PBBE. Ada dua negara, yaitu Israel dan Palestina. Israel tidak mau berdamai, malah mereka terus mau mengambil wilayah Palestina. Mereka mengambil dataran tinggi Golan. Ada lagi organisasi Palestina yang tidak mau masuk PLO, yaitu Hamas. Inilah yang perang sekarang. Kalau PLO agak lunak karena mau berdamai dalam solusi dua negara, maka Israel tidak mau, dan bahkan punya cita-cita menguasai seluruh Arab. Ketika PBBE mengusulkan dua negara dan ada perdamaian, Hamas tidak mau. Hamas bilang, saya tidak mau dua negara, masa saya punya keluarga diusir. Lalu Israel berkata, sudahlah, orang Palestina tinggal saja di negeri-negeri Arab. Kemarin ini waktu Gaza diduduki, Israel berkata, ayolah mengungsi ke Mesir, ke Rafah. Mesir tolak, tidak mau. Kenapa? Karena kalau Mesir terima orang-orang Palestina, menjadilah mereka pengungsi-pengungsi. Makin senang Israel, tidak ada yang ganggu dia. Itu persoalannya kenapa Mesir atau bahkan negara-negara Arab lain tidak mau menerima pengungsi Palestina.